Halo Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, di meja Gadget Empire saat ini sudah ada 3 buah gadget. Dan 3 buah gadget ini saya beli di Shopee ID. Dan ini menarik sih, gadget ini adalah produk-produk AIoT yang ternyata adalah bagian dari Realme Tech Life. Tapi mesti Gadget Lover ingat, kalau di Indonesia, Realme Indonesia sendiri sudah menghadirkan produk-produk AIoT. Jadi Dizo di Realme Tech Life ini bukan resmi dari Realme Indonesia ya. Kalian bisa dapetin di Shopee, harganya lumayan murah. Nah, di sini saya mau kasih tahu spesifikasinya dan mau cobain langsung gadget-gadget dari Dizo ini. Dan di akhir video nanti, 3 produk gadget ini akan saya giveaway buat kalian yang beruntung ya. Cara ikutannya gimana? Kalian mesti tonton video ini sampai habis. Nah, biar gak penasaran, langsung aja kita cobain satu-satu ya. Nah, yang pertama yang mau saya bahas adalah Dizo Watch. Dizo Watch ini punya desain watch kotak yang mirip dengan Apple Watch. Ukuran layarnya 1,4 inch full touchscreen display dengan resolusi 320p. Panel layar Dizo Watch ini menggunakan TFT LCD dengan kepadatan pixel dan kecerahan layar yang cukup tinggi. Bezel sampingnya cukup tipis, namun bezel atas dan bawahnya masih terlihat lebar. Case dari watchnya menggunakan bahan plastik ABS dengan rubber silikon untuk bagian strapnya. Panjang strapnya bisa disesuaikan 130 hingga 220 mm dan strapnya ini bisa diganti dengan mudah. Secara keseluruhan, berat Dizo Watch ini hanya 38 gram saja, jadi nggak membebani tangan ketika dipakai terus-menerus 24 jam sehari. Di bagian belakang Dizo Watch ini disematkan sensor accelerometer, heart rate sensor, serta SpO2 sensor yang cukup akurat. Tidak terdapat GPS di smartwatch ini, sehingga untuk tracking jarak lari atau bersepeda harus tetap membawa smartphone kalian ya. Terdapat 90 mode olahraga yang bisa dipantau menggunakan Dizo Watch. Dan selain bisa memantau detak jantung dan kualitas tidur, terdapat juga pengukuran kadar oksigen darah, serta beberapa fitur reminder agar kita bisa tetap menjaga kesehatan setiap hari meski beraktivitas di rumah aja. Nah, Dizo Watch ini juga sudah tersertifikasi IP68 Water and Dust Resistant. Jadi bisa aman jika terkena cipratan air atau bahkan terendam air sekalipun. Terdapat juga weather app untuk memantau cuaca, dan di Dizo Watch ini bisa digunakan sebagai remote untuk musik, kamera, atau menemukan smartphone dengan fitur Find My Phone. Dizo Watch ini sudah menggunakan teknologi konektivitas Bluetooth 5.0 sehingga koneksi dengan smartphone terbilang cukup stabil. Untuk menghubungkan ke smartphone, kita bisa menggunakan aplikasi Realme Link dan kita bisa memantau progress tracking, melakukan setting pada jam, atau mengganti tampilan watch face dengan pilihan beragam yang disediakan di aplikasi Realme Link ini. Untuk kapasitas baterainya 315 mAh dan dengan penggunaan tracking standar, smartwatch ini bisa tahan hingga 12 hari penggunaan aktif. Charging docknya magnetik dan gak gampang lepas saat kita lakukan charging. Nah, selanjutnya saya mau bahas Dizo GoPods ini. Dizo GoPods ini sudah mendukung fitur Active Noise Cancellation yang bisa meredam kebisingan hingga 25 desibel sehingga kita bisa lebih tenang meski sedang berada di keramaian. Transparency Mode bisa diaktifkan jika ingin tetap jelas mendengarkan suara sekitar. Dan di bagian ujung ear tipnya terdapat Dual Mic Noise Cancellation untuk lebih menjernihkan kualitas audio input saat melakukan panggilan telepon. Kualitas audionya lebih baik dengan dukungan 10 mm Hi-Fi Bass Boost Driver dengan Diamond-like carbon coating plus algoritma Bass Boost Plus Audio. Bagian ear tipnya ringan dan desain TWS dengan tangkai seperti ini terasa lebih nyaman digunakan dengan kualitas audio input yang lebih bagus karena mic lebih dekat dengan mulut. Di bagian tangkainya ini juga terdapat touch control untuk mengontrol musik dan panggilan telepon, atau bisa mengaktifkan ANC ataupun transparency mode. Chipset Realme R2 sudah disematkan di Dizo GoPods ini, sehingga selain kualitas audio yang lebih baik, Dizo GoPods memiliki konsumsi daya yang lebih rendah namun dengan konektivitas wireless yang lebih stabil. Teknologi wireless yang digunakan adalah Bluetooth 5.2. Ketika game mode diaktifkan, Dizo GoPods ini memiliki latency yang lebih rendah yaitu 88 millisecond saja. Nah, yang juga canggih di Dizo GoPods ini adalah adanya wear detection, sehingga saat ear tip dilepas, musik akan otomatis berhenti sehingga bisa lebih menghemat daya baterainya. Dizo GoPods ini bisa bertahan lebih lama dengan masa pakai hingga 25 jam total playback. Tanpa mengaktifkan fitur ANC, earbuds-nya bisa bertahan hingga 5 jam atau 4 jam dengan ANC diaktifkan. Bagian ear tipsnya ini juga sudah dilindungi dengan perlindungan anti air yang lebih tinggi yaitu IPX5. Untuk mengontrol noise cancellation, game mode, sound effect, dan pengaturan lainnya, kita bisa menghubungkan Dizo GoPods ini dengan aplikasi Realme Link di smartphone kita.
Dan terakhir, di sini saya punya Daiso GoPods D True Wireless Earbuds. Daiso GoPods D ini adalah TWS murah meriah karena punya banyak fitur. Dari sisi audio, GoPods D hadir dengan 10 mm bass boost driver dengan material TPU plus PEEK polymer yang dipadukan dengan bass boost plus solution sehingga suara yang dihasilkan terdengar punchy dengan dentuman bass yang bagus. Desain buds dan charging case-nya compact, namun sayang port charging-nya masih menggunakan micro USB. Desain buds-nya keren, finishing pada touch control-nya membentuk radial metallic tekstur. Di masing-masing buds-nya terdapat mikrofon yang punya fitur environmental noise cancellation call, sehingga input audio saat melakukan panggilan telepon terdengar lebih jernih. Ear-tip-nya ini ringan banget, hanya 4,1 gram saja. Dan buat saya, kontur desainnya pas dengan telinga, sehingga nggak mudah lepas saat digunakan. Buds-nya ini juga sudah dilindungi dengan IPX waterproof, sehingga tahan terhadap cipratan air ataupun keringat saat digunakan untuk berolahraga. Nah, dengan touch control-nya ini, kita bisa mengontrol panggilan telepon atau musik, atau menggunakan game mode untuk latency yang lebih rendah. Saat menggunakan game mode, latency bisa berkurang hingga di 110 millisecond, namun kualitas audionya sedikit berkurang. Untuk mengatur touch control dan beberapa setting lain, kita bisa menghubungkan GoPods D ini dengan aplikasi Realme Link di smartphone kita. Daiso GoPods D ini sudah menggunakan teknologi wireless Bluetooth 5.0, jadi koneksi wirelessnya jauh lebih stabil dengan jarak optimum hingga 10 meter dari smartphone. Dari daya tahan baterainya, dalam kondisi penuh kita bisa menggunakan GoPods D ini hingga 5 jam untuk sekali charging. Dan secara total keseluruhan bisa digunakan hingga 20 jam dengan bantuan charging case-nya. Pengisian daya menggunakan charging case-nya membutuhkan waktu 1 jam 40 menit untuk terisi penuh kembali. Dan charging case-nya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk mengisi penuh dayanya. Nah, menurut kalian gimana? 3 produk IoT dari Daiso ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita diskusi bareng mengenai produk-produk gadget dari Daiso ini. Kritik, masukan, dan saran untuk channel YouTube Gadget Empire masih saya tunggu di bawah. Akhir kata saya Budi pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video-video berikutnya.